Inilah sejarah singkat terbentuknya Jemaat Waihatu. Pada tahun 1973, pemerintah mengadakan program transmigrasi penduduk dari daerah Jawa Tengah ke Pulau Seram. Jumlah keluarga yang ikut program transmigrasi ini sekitar 200 kakak atau sekitar 1.000 jiwa. Di antara 200 keluarga transmigran yang datang, ternyata ada 6 keluarga yang membawa nuansa berbeda. Mereka Kristen, yakni keluarga Matteo Sutarli, keluarga Lukas Lasno, keluarga K. Kayat, keluarga M. Kemat, keluarga Elias Tukiman, dan keluarga H. Suparmin. Piye kabar iki? Syukur ya. Adewe iso ngomong ngene. Puji Tuhan Pak Tardi, kita di sini baik-baik saja meskipun kita jauh dari kampung halaman. Kita tetap semangat dan bersyukur. Masuk iki Palasno. Kok tak ngomong karo keluarga sing liyane to? Ben adewe iso ngumpul minggu iki nglakuke kebaktian. Iya betul, kita bisa saling menguatkan dan berbagi pengalaman juga. Habis itu kita berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan kita di tempat baru ini. Setuju. Nek ngono kuwi, dhewe iso lebih krasa cedhek karo Gusti, karo sing lainnya. Iku iso jadi rencana sing apik, nggo gawe komunitas yang lebih kuat. Nek ngono ayo, dhewe siap iki kabeh. Kok tak ngomong karo tonggo bareng. Betul Pak Parmen, kita mengadakan ibadah minggu untuk tahu satu sama yang lain. Tiap hari kami berusaha untuk tetap kuat. Saya selalu mengajak keluarga untuk berdoa dan bersyukur atas berkat yang kami terima, sekecil apapun itu. Bener, dhewe cek adaptasi karo lingkungan baru kene. Bocah-bocah cek belajar karo kanca-kancane sing baru. Sama Pak Kayat, tapi aku yakin kalau kita barengi sama doa, kita bisa melalui ini dengan baik. Setuju. Mari kita lakukan bersama-sama. Dengan dukungan satu sama lain, kita pasti bisa menghadapi segala tantangan di tempat yang baru ini. Pada pertengahan tahun 1974, warga transmigrasi diberikan bantuan rumah oleh Kanwil Transmigrasi. Sejak saat itu, mulai diadakan ibadah perdana yang berlangsung di rumah Bapak Alexander Suwono dan beralih ke rumah Bapak M. Sutarli. Amin. Yang melayani ibadah saat itu adalah Pendeta Aradianto, dan kemudian beliau menunjuk Bapak M. Sutarli untuk membantunya dalam melaksanakan tugas pelayanan tersebut. Baik semuanya, terima kasih atas kerjasama dan dukungannya sehingga kita di sini bisa melaksanakan ibadah perdana. Untuk itu, apakah ada usul dan saran? Saya persilakan. Ibadah mau ki tak pikir yo apik. Tapi tak pikir meneh, dhewe harus gawe kegiatan go bocah-bocah iki. Harus enek kegiatan go kegiatan rohani. Betul, kita bisa memulai sekolah minggu. Anak-anak perlu diajarkan tentang nilai-nilai agama sejak usia dini. Ide bagus itu Pak Suparmi. Jadi begini saja, kira-kira Pak Tarli kalau ibadah sekolah minggu di rumah sampean gimana? Oh, kalau itu saya setuju, saya dukung. Rumah ini nih terbuka buat kita semua. Nah, kalau ibadah dewasa bisa pakai rumahku saja, biar bisa fokus sama nyaman. Ya sudah kalau begitu, jadi kita sepakati aja kali ini ibadah sekolah minggunya kita di rumahnya Pak Tarli. Ibadah dewasanya kita di rumahnya Pak Tukiman. Jadi kalau kita beribadah nanti pakai dua bahasa saja, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia, supaya semuanya lebih mudah memahaminya. Kidungnya disesuaikan saja, mau kidung Jawa, kidung Mazmur, atau nyanyian pujian. Setuju. Iku akan gawe ibadah lebih urip terus iso bermakna karo dhewe. Pada akhir tahun 1974, sekolah minggu mulai dibentuk dan dilaksanakan di rumah Bapak M. Sutarli. Sementara ibadah untuk dewasa dilaksanakan di rumah Bapak E. Tukiman.
Di bulan Mei dan Juli 1975, warga gereja yang belum dibaptis menerima baptisan di Jemaat Hatusua dan Jemaat Waisamu. Demi meningkatkan pelayanan, Pendeta Aradianto menunjuk Bapak H. Suparmin menjadi pembantu pelayan bersama Bapak M. Sutarli, dan selanjutnya ditunjuk Bapak H. Lasno dan Bapak E. Tukiman sebagai tua agama. Sudah lengkap ini, Pak K sudah datang toh? Jadi ini, pada bulan Mei sama bulan Juli, kita ini akan mengadakan baptis. Jadi keluarga-keluarga sampean yang belum dibaptis, mohon datang di Jemaat Hatusua sama Jemaat Waisamu. Saya berharap semuanya harus mendukung rencana ini. Tentu Pak Pendeta, kami siap membantu dan berpartisipasi dalam acara baptisan tersebut. Terima kasih Pak Suparmin. Untuk meningkatkan pelayanan ini, saya juga menunjuk Bapak Suparmin ini nanti ya sebagai pembantu pelayan bersama Bapak Sutarli. Selain itu, sebagai tua agama saya menunjuk ini Pak Lasno. Nggih, Pak Lasno? Dan Bapak Tukiman. Nggih? Nggih. Dengan kebersamaan dan doa, kita bisa memperkuat pelayanan kita dan komunitas kita. Oh, setuju saya itu. Maka dari itu kan, kita harus saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain demi pelayanan ini. Seiring waktu berjalan, mereka berencana untuk membuat sebuah rumah ibadah walaupun dalam bentuk darurat. Mereka berusaha mendapatkan tanah untuk membangun gereja, tapi mengalami banyak rintangan. Sedulurku kabeh, nah terus iki piye? Kebutuhannya dewi lo akeh, kurung duwe lemah. Iki juga wong kan mendesak, apa ibadah ning gereja. Wis seru mikirake iki. Selain itu, pembangunan iki harus duwe biaya sing gedhi. Dewe harus mikir piye carane golek dana. Wes toh, kita ini harus tetap semangat. Bagaimanapun caranya, pasti Tuhan akan membantu kita semua. Mungkin kita bisa membangun dengan lahan yang sudah ada, tapi terus berusaha untuk mencari lahan yang lebih permanen. Itu ide bagus. Itu ide bagus Pak Suparmin. Dengan begitu kita bisa mulai ibadah dengan tempat yang lebih layak. Saya setuju. Kalau bagaimana kita mencari dana, saya punya ide. Kita menanam jagung, jagungnya dijual, uangnya untuk membangun gereja. Nah, ide bagus Pak. Selain dapat dana, kita juga bisa menunjukkan buat warga kalau kita ini kerja keras buat tujuan yang baik. Mari kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang telah kita bangun. Dan untuk itu, mari kita sama-sama meminta bantu di jemaat kita, di Jemaat Waisamu, Loyatala, Hatusua. Saya yakin pasti mereka mendukung kita. Nggih, Pak Pendeta. Ya. Mereka melakukan berbagai usaha, termasuk meminta bantuan dari jemaat sekitar. Bantuan yang diberikan adalah berupa bahan-bahan baku untuk membangun. Namun saat hendak membangun, mereka justru mendapat tantangan lainnya. Akibatnya, proses pembangunan pun terhenti. Kemudian, ada kebijakan untuk menggantikan lokasi pada lingkungan RT 8. Sayangnya, wilayah tersebut berupa daerah rawa, lalu kemudian ditukar dengan lokasi yang mana Gereja Yabo kini berdiri. Sedulur kabeh, nah terus iki piye? Adewe lho wis berusaha semaksimal mungkin. Tapi yo nek bahan bangunan ora diganggu yo padha rusak ya. Kayune lho digosok kabeh. Yo memang sangat disayangkan Pak Tarli. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita perlu mempertimbangkan lokasi lain. Setuju. Kepiye nek nang wilayah RT 8. Aku krungu nang kono kuwi wilayah iso dienggo, tapi harus nggo tenaga sing lebih. Soalnya wilayah kuwi wilayah rawa-rawa. Aku setuju sama Pak Kayat. Lebih dewe ngereseki rawa-rawa kuwi nanggelan gereja. Walaupun tetap susah, kita harus semangat. Jadi ini wes dia sepakat kayak bareng-bareng. Jadi lahan gereja ini dipindahke ning RT 8 ae. Sebenarnya dia perlu semangat dan dia kerja iki bareng-bareng. Mari kita tetap berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Saya yakin dengan kebersamaan dan doa, kita bisa menemukan jalan yang terbaik untuk membangun gereja kita. Nggih, piye?
Setuju nggih? Setelah mendapatkan tanah, mereka mulai membangun gereja dengan sumber daya terbatas. Mereka bekerja keras bersama-sama mengatasi berbagai masalah. Matur suwun seduluran kabeh wis teko. Saiki dhewe wis bangun gereja iki. Ya walaupun sing kerja ya dhewe-dhewe tok iki. Terus saiki piye perkembangannya? Pak Tarli terus bangun pondasi karo temboke, tapi kekurangan kayu karo pakune untuk kerja selanjutnya. Betul. Dewe harus segera golek bahan bangunan, tambahan bahan bangunan. Mungkin Dewe iso njaluk tulung kok jemaat tetangga. Ya wis, jadi ngene iki. Engko tau sake aku njajal koordinasi karo jemaat Hatusua wis samu karo Lihat Allah. Ben kebutuhan sing dikurang iki semoga jemaat sing sebelah padha wangi. Sementara itu, kita bisa bekerja dengan apa yang kita miliki. Kita semua di sini memiliki semangat yang luar biasa. Lho iya, adewe ya mesti semangat. Lah kalau gane dhewe wis bantu. Wis ngresi-ngresiki gawe panganan. Jadi saya akan mencoba koordinasi sama tokoh masyarakat di sini. Siapa tahu mereka nanti juga akan mencoba membantu kita. Oh iya. Kuwi sing liyane ya mesti ngerti. Engko tak gawe ke jadwale ae ben ngerti kerjane dina apa ngono. Yo, wes kalau malam ini dia tetap semangat, dia tetap berdoa sembahyang ke Gusti Yesus. Semoga opo sing dhewe ape nglaksanakke iki dapat berjalan jadi api. Nggih, betul. Tahun 1977, ada 3 kepala keluarga yang menyatakan diri untuk keluar dari keyakinan Kristen, sehingga hanya tinggal beberapa orang yang punya kesadaran dan ditunjang oleh keluarga-keluarga pegawai pemerintah yang datang untuk mengabdi di desa Wayahatu. Tahun 1979, mereka pun bersepakat membangun rumah ibadah permanen, yang dimulai pada tanggal 3 Januari 1980 dan selesai pada tanggal 27 Desember 1980. Pak Lasno, Pak Parmen, Pak Kayat, walaupun wis akeh sing pindah keyakinan, tapi adewe harus tetap semangat lho. Adewe iki wis sepakat ape bangun gereja sing permanen. Lah terus iki piye? Persiapan wis tekan ndi? Dewe seneng bahan bangunan, tapi jake bahan siapa dituku, tapi duitnya wis entek. Dewe perlu nggalang dana. Mungkin Dewe iso nggawe penggalangan dana kok hasil pertanian kayak sebelumnya. Saya setuju. Kita bisa menanam jagung dan sayuran agar kebutuhan yang kurang bisa terpenuhi. Saya yakin desa lain pasti akan mendukung usaha kita. Masuk kuwi. Engko tak ngomong karo pekerja klasis to. Mbok menawa nek adewe serius wong bisa bantu. Dewe harus ngeluk danane ben minggu depan iso kerjane. Setuju. Kita harus bersemangat. Tuhan pasti memberikan jalan bagi mereka yang berdoa dan berusaha. Karena merasa kurang tersentuh pelayanan yang diberikan oleh hamba Tuhan, mereka kemudian mencoba meminta tenaga pendeta lewat badan pekerja klasis. Namun, permintaan ini belum bisa diterima dengan alasan jemaat Wayahatu belum memiliki pastori dan juga jumlah kakak yang masih sedikit. Oleh karena itu, mereka pun bersepakat untuk membangun pastori. Ini diwujudkan pada tanggal 4 April 1986 dan selesai pada tanggal 29 Juni 1987. Pak Kayat, bagaimana kondisi kayu yang perlu dapatkan? Kira-kira kayu itu cukup nggak sih yang bikin dinding pastori? Begini Pak, kayu yang sudah kita potong ini sudah lumayan. Ya. Sekarang ini kita harus pastikan bahwa kayu yang sudah dipotong ini sudah dipasang dengan kayu. Oke. Saya akan memastikan bahan-bahan semua tersedia agar pekerjaan kita tidak terhambat. Kita juga tahu bahwa setiap orang tahu tugasnya. Saya akan bantu mengarahkan dan mengatur pekerjaan ini. Luar biasa semangat Bapak-bapak ini. Terima kasih loh Bapak-bapak sudah berpartisipasi buat pembangunan pastori ini. Tapi jangan lupa berdoa loh agar diberi kelancaran sama Tuhan. Amin. Bapak-bapak sekalian,
Puji Tuhan, sekarang faktori kita sudah selesai dibangun. Berkat kerja keras dan topangan dari semuanya, akhirnya semuanya bisa terlaksana dengan sangat baik. Dengan adanya kebersamaan ini dan setelah dibangunnya pastori, semoga kita bisa mendapatkan pendeta tetap yang melayani jemaat ini. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Mari kita lanjutkan pelayanan kita dengan penuh semangat. Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha kita. Amin. Seiring waktu berlalu, jemaat terus berkembang dan menjadi semakin mandiri. Satu persatu pendeta ditugaskan untuk melayani jemaat Tuai Hatu yang kala itu masih berstatus jemaat PI. Maka pada masa kepemimpinan pendeta Emuskita STH bersama Majelis Jemaat periode 2010-2015 diupayakan pelembagaan jemaat secara sah pada tanggal 24 Februari 2013 dengan nama Jemaat GPM Waihatu oleh Wakil Ketua MPH Sinode Pendeta Nyonya E. Marantika. Saudara-saudara, lihatlah di mana kita sekarang. Gereja ini menjadi bukti nyata hasil kerja keras kita selama ini. Betul Pak Suparli, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, tapi dengan kasih dan pertolongan Tuhan kita bisa melewatinya semua. Kita merasa sangat terhormat bisa melayani Bapak Ibu Jemaat serta sekalian. Kita percaya Bapak Ibu dan anak-anak adalah malaikat Tuhan yang Tuhan berikan untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Mari kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Pak Pendeta. Katong harus saling mendukung. Katong harus sama-sama menjaga gereja ini. Karena gereja ini katong sama punya. Dengan diresmikannya Jemaat GPM Waihatu, semoga gereja ini menjadi pusat perdamaian bagi seluruh masyarakat. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu dan anak-anak, kita buang potong semua tenang di dalam suku kita ini, kita akan menuntut berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas ini. Terima kasih telah memimpin kami melalui setiap tantangan dan memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Kami berjanji akan terus menjaga dan menyembahkan jemaat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah kisah perjuangan dan perjalanan jemaat Waihatu yang menghadapi berbagai rintangan namun tetap bersatu dan berjuang untuk membangun komunitas yang kuat dan damai. Oleh kasih dan anugerah Allah, pada hari ini, tanggal 20 Juni 2024, Gereja Yabok merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di bawah pimpinan Pendeta J. Apono SSI dengan mengusung tema Hidup dalam Kerukunan dan Kesatuan Selalu Diberkati dan subtema menjadi jemaat yang menyatakan anugerah Allah dalam hidup yang rukun dan bersatu di tengah konteks keberagaman dan pluralisme bermasyarakat, beragama, dan bergereja.